الرحمن. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita, yang wajib kita syukuri. Kita diberikan hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak orang-orang yang tidak diberikan hidayah di atas sunnah. Mereka mengikuti pemahaman yang sesat, mengikuti aliran yang sesat, mengikuti kelompok yang sesat, mengikuti pemikiran yang sesat. Mereka keluar dari shiratal mustaqim dan hidupnya tidak akan mengalami ketenangan, tidak akan mengalami kedamaian, tidak mengalami kenikmatan. Makanya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala diberikan oleh Allah hidayah di atas Islam dan sunnah lebih dari semua yang ada di muka bumi ini. Antum ingat itu. Kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah lebih dari semua nikmat yang ada. Seandainya ditakdirkan oleh Allah kita nggak punya apa-apa, kita fakir, miskin, papa, tapi kita berpegang teguh di atas Quran dan sunnah ala fahmis salaf sampai kita diwafatkan oleh Allah, itu lebih nikmat dari semua yang ada. Jadi nikmat Islam dan sunnah ini nikmat yang luar biasa. Kita dijauhkan dari berbagai macam kelompok, pemikiran, aliran yang sesat. Orang kalau sudah sesat, itu nggak akan mengalami kenikmatan hidupnya. Berada dalam zulumat, kegelapan demi kegelapan. Makanya Imam Abu Aliyah rahimahullah mengatakan, aku masuk Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW 10 tahun. Dan aku mendapatkan nikmat yang aku tidak tahu yang mana yang dua nikmat itu yang paling baik. Yang pertama, Allah tunjuki aku di atas Islam. Yang kedua, Allah tidak menjadikan aku sebagai pengekor Haruri, sebagai pengikut Haruri, sebagai pengikut Khawarij. Artinya, yang pertama diberikan hidayah di atas Islam, yang kedua diberikan hidayah di atas sunnah, tidak mengikuti aliran yang sesat, pemahaman yang sesat. Waktu itu pemahaman yang sesat, aliran yang sesat yang sangat berbahaya dari mulai zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an sampai nanti menjelang kiamat, dua firqah yang sesat. Yang pertama Khawarij, yang kedua Syiah. Dua ini berbahaya untuk Islam dan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin dan menghalalkan harta kaum muslimin. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ini harus terus kita ingat nikmat ini, supaya terus kita bersyukur kepada Allah, agar kita terus berpegang di atas Islam dan sunnah, supaya kita istiqamah. Yang ini yang kita akan bahas, istiqamah di atas sunnah Nabi SAW. Betapa banyak orang-orang yang diberikan hidayah di atas sunnah kemudian melesat keluar. Bukan mustahil. Orang-orang yang tadi diberikan hidayah kemudian dia sesat. Karena apa? Ya faktor hawa nafsu, faktor kebodohan karena dia tidak menuntut ilmu lagi, atau faktor godaan syaitan, atau faktor teman-teman yang jelek dan jahat, atau faktor dunia dan fitnah syahwat dan fitnah syubuhat yang menyesatkan dia dari jalan Allah Ta'ala. Karena itu ikhwani fiddin, na'azakumullah, kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Dan ini terus saya sering ulangi, dan harus diulangi ribuan kali, supaya manusia bersyukur atas nikmat ini di atas semua nikmat yang ada, Islam dan sunnah. Kemudian juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidayah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ini penting. Karena betapa banyak orang-orang
yang diberikan oleh Allah kenikmatan dan segala macam, tapi mereka tidak menuntut ilmu syar'i. Menganggap dirinya cukup dengan apa yang ada. Padahal nggak cukup. Nuntut ilmu itu wajib. Dan kita sudah hafal semuanya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Wajib atas setiap muslim. Dan menuntut ilmu ini jalan menuju surga. Nabi SAW bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan al jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Yang kita tempuh sekarang ini jalan menuju ke surga. Ini jalan yang wajib ditempuh oleh setiap muslim dan muslimah. Yang kita ingin cari surga. Makanya ketika ada orang menanyakan kenapa kita menuntut ilmu, kita ingin masuk surga. Makanya wajib menuntut ilmu itu wajib. Dan kita harus meluangkan waktu kita untuk selalu menuntut ilmu syar'i. Supaya kita paham tentang agama. Makanya antum perhatikan ikhwan fiddin, azakumullah, kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah. Antum perhatikan, antum datang ke sini harus jelas niatnya karena Allah. Niatnya karena Allah, harus ikhlas karena Allah. Kemudian juga perhatikan apa yang disampaikan. Karena kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi jangan ada yang berbicara, jangan ada yang ngobrol, jangan ada yang main HP, jangan yang lainnya. Tujuan antum datang ke tempat ini untuk talabul ilmi. Majelis ilmu, majelis yang diberkahi oleh Allah. Majelis ilmu, majelis yang dirahmati oleh Allah. Turun ketenteraman, turun sakinah, turun rahmat di masjid Allah yang di situ dikaji Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wa majtama' qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indah wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah bihi tariqan lana wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri bihi nasabuh. Anda perhatikan di sini. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama' qaumun fi baitin min buyutillah." Dan tidaklah satu kaum berkumpul dari satu rumah, dari rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah, yang mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasuna bainahum, yang mereka mempelajari di antara mereka. Illa nazalat 'alaihimus sakinah, melainkan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Kalau orang mempelajari Quran, mempelajari sunnah di masjid Allah, mesti akan turun yang pertama sakinah. Yang kedua, wa ghashyatumur rahmah, akan diliputi oleh rahmat Allah. Yang ketiga, wa haffatumul malaika, dikelilingi oleh para malaikat. Yang keempat, wa dzakarahumullah fi man 'indah, dan Allah akan sebutkan di antara malaikat yang berada di sisinya. Allah puji, Allah sanjung orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Dan orang yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan ke surga. Makanya harus perhatikan. Yang kita perhatikan, yaitu kita wajib untuk menuntut ilmu, memahami ilmu ini, dan mengamalkannya. Jadi bukan sekedar duduk di majelis ilmu, tapi bagaimana apa yang disampaikan kita paham atau tidak. Sebab dikatakan di dalam Sahih Bukhari di Kitabul Ilmi disebutkan bahwa al-ilmu al-fahmu. Yang dikatakan ilmu itu paham. Ilmu itu paham. Bukan sekedar duduk, kumpul, tapi paham nggak yang disampaikan. Harus paham. Sebab kalau kita paham dengan apa yang disampaikan, maka Allah mengendaki kebaikan buat kita. Sebagaimana Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, Allah berikan dia pemahaman tentang agama. Jadi kita harus berusaha bagaimana memahami apa yang disampaikan. Makanya
niatkan ikhlas karena Allah. Tujuan kita ke sini untuk ngaji, untuk nuntut ilmu, untuk memahami apa yang disampaikan supaya dapat yang bermanfaat. Jangan ngobrol. Jangan ngobrol. Saya ingatkan, jangan ngobrol. Jangan main. Jangan main HP. Bahwa kita datang ke tempat ini untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebab ilmu yang bermanfaat itu yang kita minta setiap hari. Doa Nabi SAW setiap selesai salat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Yang kita mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Kalau kita datang dari tempat yang jauh, nggak dapat ilmu, rugi kita. Kita sudah bersusah payah datang ke tempat ini untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, untuk kita bisa memahami ilmu ini dan mengamalkannya. Dan harus kita ingat bahwa agama Islam tegak dengan dua. Yang pertama dengan ilmu yang bermanfaat, yang kedua dengan amal saleh. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan dua. Yang pertama dengan ilmu yang bermanfaat, yang kedua dengan amal saleh. Allah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 33, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun." Dan dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan agama yang hak. Huwallazi arsala bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haqq, dan agama yang hak, liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli, agar Allah menampakkan agama ini di atas seluruh agama, walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik tidak menyukai. Dijelaskan oleh para mufassirin, di antaranya oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya Taysir Karimur Rahman fi tafsir Kalimul Mannan. Kata beliau, yang dimaksud dengan al-huda al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Yang dikatakan dinil haq al-amalus saleh, agama yang hak, yaitu ilmu yang bermanfaat. Kemudian al-huda yaitu al-ilmu nafi', dinil haq al-amalus saleh. Nabi diutus oleh Allah dengan membawa dua, ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Makanya kita harus terus berjuang untuk terus mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Agama Islam, agama ilmu. Kemudian agama Islam, agama amal. Dan terus harus kita berjalan untuk menuntut ilmu syar'i dan juga mengamalkan amal-amal saleh.